Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang anak-anak kelas 9 E, F, G, H yang Bapak cintai dan banggakan. Baik, ini adalah pertemuan pertama kalian di kelas 9 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini sebelum kita belajar materi-materi lebih jauh ya, pelajaran-pelajaran yang lebih rumit, maka kita mulai dari hal yang paling mudah dulu ya, yaitu adalah selayang pandang bahasa Indonesia. Kelas 9 SMPN 157 Jakarta. Apa itu selayang pandang? Sejatinya selayang pandang ini adalah bentuk perkenalan ya, bentuk pembuka dari bahasa Indonesia selama 1 tahun ke depan, dimulai dari hari ini saat kamu menyaksikan video ini. Tidak lupa Bapak doakan di bulan ini, tapi di tahun depan kamu bisa menjadi siswa di SMA favorit pilihan kamu masing-masing. Mari kita mulai di pertemuan yang pertama. Jangan lupa subscribe BIM School TV. Terima kasih. Ya, jadi guru bahasa Indonesia kelas 9 tahun ini tuh ada 3. Yang pertama ada Ibu EN, mengajar kelas 9A sampai 9D. Ya. Yang kedua ada Pak Anantio Bimo Suseno, biasa dipanggil Pak Bimo, mengajar kelas 9E sampai H. Dan ada Ibu Trilis, mengajar kelas 9I dan juga 7A sampai C. Ada berapa guru? Ada 3 guru. Walaupun ada 3 guru, tapi Bapak jamin dan usahakan materi yang kalian terima dari A sampai I itu adalah sama. Karena kami sering berdiskusi menentukan materi-materi yang cocok untuk kalian. Oke, perhatikan ini ada gerakan cinta bahasa Indonesia. Ada. Yang pertama ada kuasai bahasa asing, pelihara bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan hal ini? Kok kita harus menguasai bahasa asing, Pak? Berarti kita nggak cinta dong. Justru di era globalisasi ya, era globalisasi dan industri 4.0, kamu harus kuasai bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lain-lain, supaya ketika kamu bertemu dengan orang lain, ketika kamu pertukaran pelajar dengan mahasiswa, maka kamu bisa pas ya, waktunya tuh bisa pas, bahasanya bisa pas gitu. Bisa saling nyambung. Jadi harus kuasai bahasa asing. Tapi kalau kamu hanya menguasai bahasa asing, kamu juga harus pelihara bahasa daerah. Tentunya di daerah Jakarta ada bahasa Betawi, di daerah Jawa Tengah ada bahasa Jawa Tengah, di daerah Jawa Barat pun ada bahasa Jawa Barat dan lain-lain. Nah, setelah kamu kuasai bahasa asing, pelihara bahasa daerah, tiba pada kalimat terakhir, yaitu utamakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu sudah kuasai bahasa asing, pelihara bahasa daerah, maka yang terakhir dan tidak boleh terlupa adalah utamakan bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena kalau kamu menguasai bahasa asing, tidak mengutamakan bahasa Indonesia, kamu akan jadi istilahnya anak jaksel, dicampur-campur gitu bahasanya ya. Jadi harus tepat guna ya, harus tepat sasaran dalam menggunakan bahasa. Sekali lagi, harus kuasai bahasa asing, pelihara bahasa daerah, dan utamakan bahasa Indonesia. Lihat, pelajaran bahasa Indonesia tidak hanya dipelajari sebagai mata pelajaran,
tapi juga sebagai etika berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Jadi kamu harus tahu bagaimana memposisikan kamu berbahasa dengan guru, dengan teman, ya. Kalau kamu ngomong bro, sob ke teman itu boleh, nggak masalah. Yoi bro, yoi sob, yoi sis, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ke guru tentunya tidak pas atau tidak sopan jatuhnya ya. Seakrab-akrabnya kamu dengan guru, maka usahakan gunakanlah tetap bahasa-bahasa yang sopan, misalnya Pak, Bu, dan lain-lain. Begitupun ketika kamu berbicara dengan yang lebih tua di lingkup manapun. Kalau orang lebih tua dari kamu, kalau kamu tahu itu bapak-bapak, panggil saja Pak. Permisi Pak, ketika kamu mau lewat dan lain-lain, gitu ya. Jangan jadi permisi dek, padahal yang kamu temukan orang yang sudah tua, gitu kan. Itu kan ngeledek jadi. Oke. Lanjut. Nah, keterampilan berbahasa ini ada 4. Yang pertama, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bapak ingin tarik garis di tengah sini. Garisnya nggak lurus, kita buat yang lurus ya. Nah, jadi ini adalah saling berhubungan. Nomor 1 dan nomor 3 ini adalah reseptif. Nomor 2 dan nomor 4 ini adalah aktif. Maksudnya apa? Seseorang yang terampil dalam menyimak, maka dia akan mudah dalam berbicara. Maksudnya gimana? Saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan pendengaran sejak lahir, misalnya tunarungu, maka berbicaranya pun tentunya tidak selancar kita. Mengapa? Karena kita sedari kecil sudah terbiasa mendengar. Menyimak itu dengan mendengar sama. Menyimak daya tangkapnya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dari proses keterampilan berbahasa, ketika ada bayi sering mama, papa, maka dia akan mudah menirukannya. Dia meniru. Jadi kalau kamu ingin terampil di masa depan sebagai pembicara, sering-seringlah untuk menyimak. Lalu ada membaca dan menulis. Apa berhubungannya? Seseorang yang sering membaca tentunya ilmunya tuh banyak, pengetahuannya banyak, kata-katanya banyak di pikirannya, hingga tentunya ia akan mudah menulis. Idenya tuh banyak, ciri-cirinya gampang. Misalnya ketika bapak minta, coba kamu buat cerita tentang kehidupan kamu. Kalau misalnya kamu biasa membaca dan memang meresapi kisah kamu, maka kamu akan langsung, wah gampang nih, tugas mudah. Tapi akan jadi berat kalau kamu tidak merasa menikmati pekerjaan atau tugas tersebut. Jadi Bapak ulang, kalau kamu mau terampil berbicara, maka harus terampil dalam menyimak. Kalau kamu ingin terampil dalam menulis, maka kamu harus terampil dalam membaca. Gitu ya. Bacalah kisah-kisah yang pas sesuai umur kamu. Bapak juga suka baca sampai sekarang tuh, komik, webtoon itu Bapak suka baca. Yang Bapak agak miris adalah pergeseran dari Wattpad. Dulu Wattpad itu bacanya gratis dan bagus-bagus ceritanya. Sekarang cerita-cerita yang bagus di Wattpad biasanya hanya dipotong setengah, selanjutnya kita suruh beli bukunya di Gramedia. Perhatikan cerita-cerita yang bagus, pasti begitu. Oke, itu tentang 4 keterampilan berbahasa. Kita lanjut dari sumber belajar. Sumber belajar ini ada 3. Salah satunya ya, salah 3-nya. Ada 1, 2, 3. Yang pertama ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, dia berisi makna dan contoh penulisan sebuah kata atau frasa baku. Yang berikutnya ada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia. Berisi ejaan, kalimat-kalimat efektif, dan lain-lain yang tepat penulisannya. Terakhir ada thesaurus. Bukan dinosaurus ya. Thesaurus itu berarti perlawanan dan persamaan makna kata yang dicari. Atau gampangnya kamu ingin cari sinonim dan antonim dari sebuah kata. Nah, ketiga ini bisa kamu akses dari mana aja. Yang pertama dari Android. Itu ada aplikasinya, tinggal kamu download di Play Store. Kalau HP kamu iPhone di mana? Di Play Store pun, di App Store pun ada. Tapi Pak sulit Pak, gini-gini Pak, HP saya memorinya penuh. Buka lewat Chrome juga ada, basisnya web. Cukup modal internet. Ya Pak, modal internet lagi Pak, saya internetnya gini-gini Pak, kuotanya habis. Buat yang lain-lain, buat belajar, kamu download offline-nya, yaitu bentuknya PDF. Ini ada semua ya. Jadi di 3 sumber ini sekarang sudah sangat dimudahkan. Waktu Bapak kuliah itu KBBI itu baru edisi keempat, sekarang sudah edisi kelima. Edisi keempat aja tebelnya segini ya. Itu berat banget ketika diminta dibawa ke kampus. Wow, itu bisa mengencangkan otot ya. Itu 3 sumber belajar yang bisa kamu pelajari. Jadi kalau mau mencari makna kata, bukalah KBBI. Mencari penulisan kalimat efektif, ejaan, huruf kapital, dan lain-lain, carilah ke Puebi. Kalau kamu ingin cari sinonim dan antonim sebuah kata, bukalah thesaurus. Kita lanjut. Nah, etika berbahasa saat menghubungi guru. Perhatikan yang pertama. Selalu ucapkan salam pembuka. Perkenalkan diri kalian. Langsung pada tujuan pertanyaan. Ucapkan terima kasih. Perhatikan waktu dan sabar dalam menunggu balasan. Selalu diawali dengan salam pembuka. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Lalu perkenalkan diri kamu. Guru-guru kamu, termasuk Bapak, mungkin belum hafal dengan kamu. Kalian ini belum hafal karena kalian belum pernah tatap muka mungkin. Sebutkan misalnya contoh, saya Tomski dari kelas 9B misalnya. Lalu langsung pada tujuan pertanyaannya, mau nanya apa, ingin jadi Pak, saya ingin tanya apa besok jadi ulangan misalnya. Terima kasih banyak. Perhatikan waktu dan sabar. Nggak perlu kamu ping atau yang huruf P gitu, yang kayak dia zaman sekarang WAP P gitu, minta cepat balasan. Jangan, itu nggak sopan ya. Jadi tunggu saja, pasti guru kamu akan membalas. Contoh lengkapnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak, saya Tomski dari kelas 9B. Saya ingin tanya, apakah besok jadi ulangan? Terima kasih Pak. Nah, cukup seperti itu ya. Atau mau lebih sopan aja, kalau saya izin bertanya dan lain-lain, itu boleh. Ini etika berbahasa saat menghubungi guru. Nah, di kelas 9, 1 tahun di kelas 9, apa aja yang akan kamu pelajari? Ada 4 KD. Yang pertama, umumnya ya. Yang pertama adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Lalu yang kedua ada menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang ketiga ada teks tanggapan, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Yang keempat ada menelaah struktur kebahasaan dan isi dari cerita inspiratif. Kompetensi pengetahuan itu berarti dominan otak kiri. Yang ulangan harian, yang berupa kuis, itu biasanya ada di bagian-bagian sini. Nah, setelah pengetahuan tentunya ada keterampilan. Apa keterampilan yang ingin dicapai? Yang pertama ada menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan dan atau tulisan. Jadi akan ada 2. Yang pertama nilai teks pidato, yang kedua nilai kamu berpidato.
dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang berikutnya ada mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu 4.3 menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca. Yang keempat, mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian dalam bentuk cerita inspiratif. Ya. Itu 4 kompetensi keterampilan yang ingin dicapai. Nah, bentuk penilaiannya gimana Pak selama setahun ini? Ada 2. Yang pertama, kalau pengetahuan ada tes tulis dan ada penugasan yang dominan otak kiri. Dan yang berikutnya, untuk keterampilan ada produk dan portofolio. Produk itu artinya bagaimana kamu mengumpulkan tugasnya. Nah, portofolio bagaimana kamu merekap tugas-tugas itu sedari awal. Oke? Nah, sumber belajarnya adalah buku tentunya yang bisa kamu ambil nanti di perpustakaan. Ini bisa kamu download, ini bisa diunduh di web ya. Ini dapat diunduh gratis. Oke, ada pembelajaran berbasis aktivitas, sebuah alternatif pembelajaran jarak jauh PJJ. Ada juga modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID untuk jenjang SMP. Nah, itu seputar pertemuan kita hari ini tentang selayang pandang bahasa Indonesia. Jangan lupa gabung di Google Classroom karena ada kuis kecil-kecilan 10 pertanyaan tentang video ini. Ya, kamu boleh mengulang videonya untuk menjawab 10 pertanyaan. Jangan lupa pertanyaannya ada di Google Classroom, sudah dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 10 soal. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya secara daring, ataupun mudah-mudahan kita dapat bertemu secara tatap muka jika COVID sudah hilang dari muka bumi ini. Dadah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.